Saudara-saudaraku, mari kita renungkan sejenak kutipan kitab suci tadi dari Injil. Ada banyak poin, saya ingin fokus mengenai ajakan atau kehendak Tuhan untuk bersatu. Pada saat dunia terancam perpecahan, gara-gara tarif perdagangan yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kita mendengar ajakan dari Tuhan untuk membangun persatuan. Tuhan menghendaki kita bersatu, bukan berselisih dan saling menang sendiri. Dari Injil tadi kita mendengar Tuhan Yesus berdoa bagi para pengikutnya agar mereka bersatu. Ia berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Tuhan menghendaki agar gereja yang didirikannya bersatu dan dapat mencerminkan persatuan yang ada antara Bapa dan Dia. Gereja tidak dapat menjadi saksi persatuan antara Bapa dan Putra kalau terpecah-pecah. Gereja tidak dapat menjadi saksi yang efektif atas cinta kasih Allah jika terpecah-pecah di dalam dirinya sendiri. Dewasa ini ada satu paradok yang luar biasa dalam kehidupan manusia, bahkan dalam gereja sendiri. Penduduk dunia terpecah-pecah, gereja terbagi-bagi dalam banyak denominasi. Sementara dunia seolah-olah menjadi satu karena sudah menjadi semacam satu kampung, atau yang sering disebut itu global village. Berkat adanya alat komunikasi canggih, tetapi kita melihat di mana-mana ada konflik, bahkan perang, sehingga menimbulkan banyak penderitaan, kelaparan, pengungsian, bahkan kematian. Perpecahan terjadi karena konflik berdasarkan ideologi, suku, atau agama. Tetapi di atas segalanya adalah karena egoisme yang di mana orang ingin menang sendiri dan menguasai orang lain. Nah, dalam keadaan yang demikian, apakah yang dapat kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Baik secara perorangan maupun sebagai komunitas gereja. Mungkin hal pertama yang mesti kita lakukan adalah bekerja untuk membangun persekutuan atas dasar cinta kasih. Bekerja untuk membangun jembatan yang saling menghubungkan satu sama lain. Kita sebagai dekanat sudah mulai. Anda tahu bahwa kita sebagai dekanat itu membantu para pengungsi yang tinggal itu di wilayah paroki kami. Itu sudah hampir 8 tahun. Kita saling mendukung antar paroki untuk membantu para pengungsi yang ada di dekat perumahan dan Mogot. Karena mereka tinggal di situ, maka kami yang bertanggung jawab untuk kontak langsung dengan mereka. Kami juga melayani kesehatan untuk mereka, karena kami punya yang namanya itu pelayanan kesehatan di paroki. Memang memusingkan dengan orang-orang semacam ini, karena mereka ternyata bukan orang-orang kelas menengah, kelas bawah. Para pengungsi itu termasuk kelas menengah di negaranya dulu. Ya. Mereka untuk bisa keluar dari negaranya itu membayar.
pada orang-orang tertentu. Kita mesti berusaha sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang lain tanpa membeda-bedakan ideologi, suku, agama, ataupun ras. Hal itu dapat kita lakukan bila kita terlebih dahulu melepaskan sikap egois dan prasangka negatif terhadap orang-orang yang berasal dari ideologi, suku, agama, atau ras berbeda. Pada mulanya manusia ini diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama. Tetapi karena kepandaian manusia untuk membeda-bedakan, maka terjadilah perbedaan di antara kita, membuat kelas-kelas. Saking pinternya kelas-kelas pun satu gerbong pun ada yang VIP, ada yang ekonomi, ada yang kelas kambing. Kalau naik kereta api itu, atau naik pesawat ya. Itu ruangnya segitu, tapi ada kelas-kelasnya. Itu membuat kita juga cenderung membedakan orang. Memang ada perbedaan yang dikehendaki Allah, seperti warna kulit, bentuk dan ukuran badan. Tetapi Allah memaknai perbedaan itu sebagai keunggulan masing-masing, bukan sebagai kekurangan. Nah, sayangnya manusia memaknai perbedaan itu tidak seperti Allah memaknai, sehingga menimbulkan sikap diskriminatif negatif satu sama lain, atau bersikap minder. Perbedaan berdasarkan suku, ras, dan agama sering dimanipulasi oleh manusia untuk merendahkan dan menghina atau untuk menguasai. Perbedaan-perbedaan yang terjadi yang didasarkan pada pencapaian adalah konstruksi manusia. Dan karena itu, manusia pula lah yang mempunyai kewajiban untuk menghapus perbedaan-perbedaan tersebut. Memang manusia sudah berusaha untuk menghapus, itu dengan membuat undang-undang. Semboyannya kan berlaku untuk semua. Dan juga menunjuk orang yang namanya hakim. Dan hakim itu disebut yang mulia. Kenapa disebut yang mulia? Karena mereka seharusnya menghakimi dengan adil, mewakili Allah. Cuma ya di negara ini jatuh lagi kepada nafsu-nafsu manusianya, ego. Nah, agar kita dapat membangun persatuan yang kuat, kan ada baiknya kalau kita melepaskan terlebih dahulu sikap diskriminatif yang bercokol di dalam hati kita masing-masing. Tuhan menghendaki kita melihat keunggulan, bukan kekurangan. Tuhan menghendaki kita memuliakan sesama, bukan merendahkan sesama. Tuhan menghendaki kita bekerja sama, bukan menutup diri. Nah, sekiranya ada hal-hal yang menghalangi Anda untuk membangun kerjasama dengan orang lain, singkirkanlah itu, sehingga kita bisa membangun persekutuan. Saudara-saudara, dalam novena Roh Kudus ini, kita diajak untuk lebih peka terhadap bisikan Roh Kudus. Pada masa gereja perdana, Roh Kudus mempunyai peran yang sangat besar mempersatukan mereka. Sekarang, manusia lebih peka terhadap bisikan iblis yang suka memecah belah daripada mendengar bisikan Roh Kudus. Karena lebih peka terhadap bisikan iblis, maka orang menjadi lebih egois dan hanya memperjuangkan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama. Saudara-saudara, kita membutuhkan karunia Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus
baik di dalam dunia kecil di sekitar kita maupun di dunia besar, agar dunia ini tidak semakin kacau dan terbelah pecah. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memulihkan kembali persekutuan. Dan persekutuan kita seperti dikehendaki oleh Tuhan adalah untuk mencerminkan relasi Tritunggal Maha Kudus. Maka marilah kita berjuang. Pertama-tama menyingkirkan segala hal yang menghalangi untuk menjangkau sesama. Biarlah Roh Kudus yang membimbing perjalanan hidup ini. Hingga kita sungguh-sungguh bisa membangun persatuan yang kuat. Perbanyaklah perbuatan baik. Hingga bertambahlah saudara-saudara kita. Tuhan memberkati.